Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Muhammad Saleh Daulay dengan NPM 2335100877. Pada video kali ini kita akan masuk ke chapter 8 9, dimana itu sini kita membahas list and rendering infinite scroll storage. Pertama itu kita membahas the list performer problem the RAM killer, dimana bagi pengembang yang berlatar belakang web, naluri pertama yang sangat ingin menampilkan daftar data adalah menggunakan metode JavaScript standard array map. Di web kita terbiasa menulis data map dan browser akan merender semuanya tanpa banyak protes. Namun membawa kebiasaan ini ke pengembangan mobile menggunakan komponen scroll view adalah resep bencana performa yang paling umum terjadi. Masalah utamanya terletak pada cara scroll view bekerja. Ia merender seluruh komponen anak sekaligus saat pertama kali dimuat. Tidak peduli apakah komponen tersebut terlihat di layar atau tidak. Bayangkan kamu memesan 1000 porsi nasi goreng di restoran dan pelayan menghidangkan semuanya sekaligus di mejamu yang kecil. Mejamu akan runtuh dan kamu tidak akan mungkin memakan semuanya dalam satu waktu. Selain masalah memori, waktu instalasi atau startup time juga akan terpengaruh secara signifikan. Pengguna harus menunggu beberapa detik hanya untuk melihat daftar tersebut muncul, karena prosesor sibuk menghitung tata letak untuk ribuan item yang bahkan belum terlihat oleh mata pengguna. Ini adalah pengalaman pengguna UX yang sangat buruk dan sering menjadi alasan utama pengguna menghapus aplikasi. Di dunia mobile, responsivitas adalah raja. Mengharapkan konten muncul dalam hitungan milidetik memaksa pengguna menunggu proses render yang tidak perlu adalah dosa besar dalam desain aplikasi. Selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu flatlist arsitektur, di mana flatlist adalah komponen pahlawan Direct Native yang dirancang khusus untuk menangani daftar data yang panjang, bahkan hingga tak terhingga. Rahasia kekuatannya terletak pada teknik yang disebut virtualization atau windowing. Bayangkan kamu sedang melihat pemandangan dari jendela kereta api yang melaju cepat. Meskipun pemandangan di luar sana membentang ribuan kilometer, matamu hanya melihat lebar bingkai jendela tersebut. Flatlist bekerja dengan prinsip yang sama. Ia hanya merender item-item yang saat ini berada di dalam jendela layar HP pengguna, ditambah sedikit buffer di atas dan di bawahnya. Item yang berada jauh di luar layar tidak dirender sama sekali atau memorinya dikosongkan sementara. Untuk menggunakan flatlist, kita harus mengubah cara kita menulis kode dibandingkan dengan .map. Flatlist menerima dua properti wajib, yaitu data dan render item. Nah, bahan bakunya data adalah bahan bakunya, sedangkan render item adalah mesin cetaknya. Selanjutnya kita masuk yang ketiga, yaitu section list implementation organized chaos. Terkadang data tidak hanya berupa daftar linear sederhana, tapi memiliki struktur kelompok atau kategori, seperti daftar kontak yang dikelompokkan berdasarkan abjad, menu restoran yang dibagi menjadi makanan, minuman, dessert. Jika kita memaksakan struktur ini ke dalam playlist biasa, kita harus melakukan manipulasi logika yang rumit dan membingungkan untuk menyisipkan judul kategori di antara item. React Native menyediakan solusi khusus untuk skenario ini, yaitu section list. Komponen ini adalah saudara kandung flatlist yang dirancang khusus untuk menangani data terfragmentasi menjadi beberapa bagian. Nah, selanjutnya kita masuk yang keempat, yaitu optimization props. Nah, setelah berhasil menampilkan data menggunakan flatlist, langkah selanjutnya adalah melakukan tuning atau penyetelan mesin agar performanya maksimal. Prop pertama dan terpenting wajib dipahami dan sering menjadi sumber peringatan kuning di terminal adalah extractor. Nah, prop ini bertugas untuk memberikan identitas unik seperti KTP untuk setiap item dalam daftar. React Native membutuhkan ID unik untuk melacak item yang mana yang berubah, dihapus atau ditambah, sehingga ia bisa meminimalkan render ulang. Jangan pernah menggunakan indeks sebagai key jika daftar kamu bisa berubah urutannya, karena itu akan mengacaukan manajemen memori React. Gunakan ID unik database seperti item.id atau item UUID. Nah, selanjutnya kita masuk yang kelima, yaitu UX pattern. Menampilkan data hanyalah separuh cerita. Nah, yang dimana pertama yang paling umum adalah pull to refresh.
gestur menarik layar ke bawah untuk memuat data baru. Pola ini dipopulerkan oleh Twitter dan kini menjadi standar industri. Di React Native, implementasinya sangat mudah menggunakan prop refresh control yang menerima komponen refresh control. Kita perlu mengelola state refreshing menggunakan boolean yang memberi tahu indikator putar atau spinner kapan harus muncul dan kapan harus hilang. Logika sederhananya saat ditarik adalah set refreshing, kita anggap true, lalu kita panggil API, tunggu data, set refreshingnya menjadi false. UX ini akan memberikan kontrol kepada pengguna untuk memastikan mereka melihat data terkini. Nah, berikut kita masuk yang ke-6, yaitu integrasi keislaman. Nah, tadi kita membahas flatlist dan larangan israf. Nah, filosofi utama dari flatlist adalah hanya gunakan memori untuk apa yang benar-benar dibutuhkan saat ini. Berbeda dengan metode .map konvensional yang rakus memori, flatlist mendaur ulang komponen untuk lebih efisien. Yang kedua ada virtualization, konsep Ibnul Waq. Teknik virtualization mengajarkan kita untuk fokus merender apa yang ada di dalam jendela saat ini. Jangan pusing memikirkan item ke 1000 yang belum muncul dan lupakan item ke 1 yang sudah lewat. Fokus yang terlihat sekarang. Nah, rangkuman yang kita dapat, pertama itu ada the performance problem atau pembunuh RAM. Jangan pernah gunakan .map di dalam scroll view. Yang kedua itu ada flatlist arsitektur, yang dimana komponen pahlawan untuk daftar panjang. Ada virtualization, ada view recycle. Nah, yang ketiga itu ada section list, yang dimana itu untuk data yang dikelompokkan seperti daftar kontak dari A sampai Z. Lalu ada optimization props, yang dimana flatlist butuh bantuan konfigurasi agar ngebut. Lalu yang kelima itu ada UX put pattern, membuat pengalaman pengguna yang seamless. Ada pull to refresh, infinite scroll, dan truth claim. Mungkin untuk pembacaan materi dari video kali ini yang chapter 9 sampai di sini saja. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.